Hai orang muda, orang tua dan anak-anak sekalian yang terkasih. Jumpa lagi dengan saya dalam percikan kebijaksanaan SMS spesial malam Sabtu. Ingat, tetap menaati protokol kesehatan. Maskermu melindungi aku dan maskerku melindungi kamu. Tetap menaatinya. Malam hari ini saya ingin berbagi cerita kebijaksanaan untuk kita. Mari kita simak bersama-sama. Ceritanya demikian. Ada seorang bapak, taruhlah namanya Franz, setiap hari pergi ke tempat kerjanya menggunakan mobil. Karena mobilnya mengalami kerusakan dan harus diperbaiki di bengkel untuk beberapa waktu yang cukup lama, Bapak Franz ini terpaksa naik bis umum untuk berangkat ke tempat kerja. Ketika dia menggunakan bis umum itu di terminal, ia menemukan seorang pengemis tua. Karena iba, ia memberikan sedikit uang pada pengemis itu. Si pengemis sangat berterima kasih atas pemberian Bapak Franz. Esoknya, ketika ia naik bis di terminal, ia menemukan pengemis itu lagi. Kali ini Franz mengajak pengemis itu untuk makan siang bersama. Saat makan bersama, ia bertanya, mengapa pengemis itu sampai seperti itu? Pengemis itu menjawab, saya menjadi seperti ini karena menolong orang. Franz bingung dengan jawaban si pengemis tua itu. Mengapa bisa demikian? Lalu pengemis itu mengatakan, dulu saya sering menolong orang di sekitarku, entah untuk sesuatu yang benar atau salah. Pokoknya saya selalu berusaha menolong orang. Sampai tanpa terasa saya sudah menghabiskan begitu banyak waktu, harta, dan tenagaku. Lalu Pak Franz itu bertanya kepada pengemis itu, apakah sekarang engkau menyesalinya menolong orang? Pengemis tua itu menjawab, tidak, saya tidak menyesalinya. Hanya saja saya sedih ketika orang-orang yang saya bantu dulu tidak mau membantuku saat saya memerlukan bantuan mereka. Lalu dia katakan kepada Bapak Franz, nak, saya beri satu nasihat untuk kamu. Lebih baik mengundang orang kesusahan ke rumahmu daripada membagikan bata saat kamu membangun rumahmu sendiri, kata pengemis itu. Pak Franz memahami kata-kata itu dan berterima kasih. Lalu pengemis itu melanjutkan, utamakan diri sendiri terlebih dahulu sebelum menolong orang lain. Jangan memaksakan dirimu untuk menolong orang lain, sebab tidak semua orang akan membalas kebaikan. Para saudara dan saudariku yang terkasih, beberapa pesan yang dapat kita ambil dari kisah dan cerita ini, menurut saya, yang paling pertama, bantuan, perhatian meski kecil sangat berarti bagi yang memerlukannya.
Hal yang kedua, tetapi harus kita ingat, tidak semua orang itu bahagia, senang ketika dibantu. Maka kita harus tetap memperhatikan situasi dan kondisi. Hal selanjutnya, tidak semua orang itu mampu berterima kasih, mengucapkan terima kasih ketika mendapatkan bantuan dan perhatian kita, apalagi kemudian membalas secara langsung kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Maka sebagai orang beriman, apapun tanggapan orang terhadap kebaikan, perhatian yang kita berikan, janganlah kita berkecil hati. Teruslah berbuat baik kepada siapapun yang memerlukan bantuan, perhatian, kehadiran, dan dukungan kita. Sebab dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan, apapun yang kamu lakukan terhadap sama saudaraku yang paling hina, itu kamu lakukan untuk aku. Mari terus lihat Tuhan yang hadir dalam diri sesama kita yang memerlukan bantuan, perhatian, dukungan, dan cinta kita. Tetaplah semangat, salam sehat, dan jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.